Semua. Pertama-tama, kami panitia mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Giri Nur Pribadi STP MM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan juga kepada yang terhormat Kak Khairatul Amalia SPD selaku narasumber webinar pada pagi hari ini. Dan juga kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk melaksanakan webinar yang diselenggarakan oleh kelas MA 23 A01 yang bertema Peran Sistem Informasi dalam Pengambilan Keputusan Bisnis. Saya atas nama panitia penyelenggara mengucapkan selamat datang pada seluruh peserta webinar pada pagi hari. Sebelum acara dimulai, perkenalkan, nama saya Sela Sri Julianti selaku MC untuk memadu webinar pada pagi hari ini. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni pembacaan doa. Kita baca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UPB.
Oke, baik kita lanjut aja ya, langsung ke acara yang keempat, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar pada pagi hari ini kepada Haryanti Nuratnasari. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Giri Nur Pribadi STPMM sebagai dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang kami hormati kepada pemateri pada pagi hari ini yaitu Kak Khairatul Almalia SPD serta para peserta webinar yang saya muliakan. Saya Haryanti Nuratnasari selaku Ketua Panitia Webinar pada hari ini mewakili rekan-rekan panitia lainnya mengucapkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar dengan tema Transformasi Digital dalam Manajemen, Peran Sistem Informasi dalam Pengambilan Keputusan Bisnis. Untuk itu, saya harap webinar kali ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sekiranya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Haryanti atas sambutannya. Meningkat acara yang kelima, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen, yaitu Bapak Giri Nur Pribadi STPMM. Kepada Bapak Giri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada kesempatan yang berbahagia, kita mengharapkan bahwa pada perkuliahan yang akan dilaksanakan ini memerlukan dukungan dari webinar pakar untuk dapat memberikan suatu informasi, ada keterkaitan dari teori yang kita pelajari bersama dan dikaitkan dengan dunia praktek. Untuk itu, kami ucapkan yang terhormat Ibu Khairatul sebagai pembicara dan juga semua mahasiswa yang hadir, khususnya mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Harapannya semua mahasiswa dapat mengikuti dari awal sampai akhir sehingga dapat memahami seberapa jauh ilmu yang kita pelajari pada nantinya akan dapat digunakan. Untuk itu, kita ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia dan juga Master of Ceremony, Kusela Sri Julianti, dan juga seluruh mahasiswa yang hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan keputusan yang tepat. Kalau teman-teman dulu mungkin ya pada era tradisional itu teman-teman pasti menggunakan brainstorming untuk berdiskusi bagaimana sih pengambilan bisnis yang tepat dengan kondisi yang ada. Tapi sekarang kita bisa bersama-sama berkawan dengan teknologi untuk membantu implementasi bisnis, untuk membantu bagaimana rekomendasi-rekomendasi yang selaras dengan tren industri masa kini. Lalu yang ketiga, agility dan adaptability. Bahwasanya memang sekarang kita dituntut untuk adaptabilitas dengan bisnis yang ada, bisa beradaptasi dengan era yang sedang kita jalani saat ini. Transformasi digital bukan hanya sekedar tren ya teman-teman, melainkan juga kebutuhan strategis. Bagaimana kita bisa memanfaatkan era digital untuk pengembangan bisnis. Bukan hanya sebagai era semata, tetapi juga bagaimana kita memanfaatkan bisnis dengan transformasi digital di era ini. Apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen ini adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data, serta menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Kita bedah satu-satu ya teman-teman, kebetulan sudah saya plot. Apa itu sistem? Sistem ini sebagai jaringan kerja yang saling berhubung. Bagaimana jaringan kerja itu saling terhubung, saling bersama-sama membentuk informasi atau kumpulan data yang menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami. Jika di sistem informasi itu saya pernah membaca ada yang namanya natural language processing. Bagaimana sistem
sistem komputer itu bisa diolah sehingga bisa menghasilkan bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Dan sistem informasi ini tentunya dibutuhkan dalam proses manajerial atau bisa dalam proses supply chain management, di mana manajemen ini sebagai proses kerja individu atau kelompok dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran. Dan dalam sistem informasi manajemen ini juga ada beberapa fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai data collection, untuk collection data. Dengan apa? Dengan mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber, baik internal maupun juga eksternal. Lalu ada analisis proses, processing analisis, bagaimana mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui proses penyaringan dan juga analisis. Ini juga ada sangkut pautnya ya teman-teman dengan NLP tadi atau Natural Language Processing. Bagaimana bahasa komputer itu bisa dipahami dan bisa diterjemahkan oleh manusia. Lalu yang ketiga ada reporting, yakni menyajikan laporan dan insight untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Seperti saya berikan contoh ya teman-teman, dalam perlombaan saya lebih suka dan lebih friendly ya dengan ide-ide platform digital. Karena apa? Karena platform digital itu merupakan ide yang relevan dengan era ini, begitu. Dan dalam aplikasi platform digital itu pasti ada yang namanya pengkodean sistem, ada yang namanya artificial intelligence, ada yang namanya big data, dan cloud computing. Apa fungsinya dari masing-masing elemen ini? Fungsinya adalah untuk menyimpan data, menganalisis, mengevaluasi. Kalau teman-teman pengguna marketplace seperti Shopee, lalu Lazada, dan sebagainya, teman-teman pasti ada momen mendapatkan notif-notif promosi dari marketplace. Mengapa notif-notif ini bisa ada? Ya karena sistem big data dari masing-masing platform ini menganalisis apakah user ini sering membuka produk atau tidak, sering membuka platform atau tidak. Apabila user itu tidak pernah atau jarang membuka platform dalam periode tertentu, pasti platform digital ini akan mengirimkan promosi untuk gairah calon user ya untuk membuka produk tersebut. Seperti teman-teman di sini kan Gen Z ya. Gen Z itu pasti nggak asing sama yang namanya Netflix dan sebagainya. Dan sistem dari Netflix itu akan melihat histori kunjungan teman-teman. Apakah teman-teman ini menyukai genre horor atau menyukai film-film romantis atau menyukai film-film komedi? Maka secara simultan ya, sistem big data dari cloud computing yang dihasilkan dari histori kunjungan teman-teman dalam aplikasi itu akan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait film-film yang teman-teman sukai begitu. Dan itu merupakan salah satu bentuk cara kerja sistem informasi manajemen. Dan dalam sistem informasi manajemen ini juga berkaitan dengan smart business atau bisnis yang pintar. Bagaimana sih bisnis yang pintar itu? Bisnis yang pintar adalah bisnis yang menggunakan data, menggunakan teknologi untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan pengalaman saya, teman-teman, ketika saya lolos program Wirausaha UNESA, kebetulan waktu saat itu saya menjual program es krim. Kalau kita membahas es krim, itu kan pasti sudah banyak sekali produk-produk es krim yang di pasaran ya. Dan bagaimana cara kita memberikan perbedaan atau diferensiasi produk dalam bisnis kita. Dalam hal itu, saya menggunakan aplikasi khusus untuk menjual produk es krim saya. Izin memberikan pengalaman ya, bahwasanya es krim saya itu namanya adalah Fadowit. Fadowit ini memiliki marketplace sendiri. Di marketplace itu berisi apa? Berisi edukasi mengenai Fadowit. Kebetulan Fadowit ini adalah es krim yang diformulasikan dari sawi dan juga tapai yang rasanya seperti alpukat. Teman-teman kalau renggang di waktu selama perkuliahan ya, teman-teman bisa mencoba tuh rasa dari kombinasi sawi dan juga tapai. Karena kalau menurut saya pribadi itu rasanya seperti alpukat ya teman-teman, meskipun tetap ada rasa pahit-pahitnya. Dan saya menggunakan data untuk pengambilan keputusan. Saya menggunakan AI untuk membantu bagaimana sih proses pemasaran yang relevan dengan masa kini. Seperti menggunakan platform, menggunakan website bisnis untuk membantu pemasaran produk.
Lalu yang kedua, adaptif terhadap perubahan pemanfaatan otomatisasi dan juga AI. Artificial intelligence itu akan membantu dalam pengolahan data dan juga kebutuhan konsumen. Dalam AI ini akan menganalisis seperti yang tadi ya teman-teman, apakah kunjungan user ini signifikan atau malah menurun dalam penggunaan platform atau penggunaan website. Apabila menurun, maka AI ini akan membantu memberikan rekomendasi-rekomendasi menarik sesuai kebutuhan yang teman-teman butuhkan gitu. Lalu fokus pada efisiensi dan personalisasi. Kalau kita lihat ke belakang dalam bisnis-bisnis tradisional, pasti kan tidak efisien ya. Perlu adanya penyewaan outlet atau toko, perlu sebar brosur, perlu menyebar iklan hard file-nya. Tapi sekarang kita cukup membuat iklan di online, kita membuat advertising, kita akan mendapatkan keuntungan dari situ, entah dari iklan ataupun dari penjualan produk. Dalam sistem informasi manajemen, kita juga membahas mengenai sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Apa itu ERP? ERP ini sebagai sistem terintegrasi yang mengolah seluruh proses bisnis organisasi. Dan dalam sistem ini juga mengelola terkait dengan keuangan, produksi, SDM, pemasaran, hingga logistik. Bagaimana sistem kerja dari Enterprise Resource Planning ini? Sistem kerja dari ERP ini adalah dengan mengumpulkan data collection dari big data atau cloud computing untuk menghasilkan transparansi data. Kalau teman-teman biasanya di online ya, membeli produk-produk lewat marketplace. Bagaimana sistem itu bisa memastikan penyampaian produk itu sampai di tangan konsumen. Kalau teman-teman melihat track record dari perjalanan paket, itu kan biasanya ada penjelasan ya. Misal masih sampai di Bekasi, masih sampai di Jakarta, masih tersesat di DJ Cakung misalnya. Itu kan bisa terlihat dan bisa benar-benar sesuai gitu dengan sasaran. Kenapa? Ya karena sistem dari manajemen ini membentuk adanya blockchain. Apa itu blockchain? Blockchain itu adalah sistem dari manajemen yang memastikan tidak adanya ketidakvalidan dalam data, memastikan bahwasanya data yang ada dan dibaca oleh manusia itu sesuai dengan kebutuhan dan juga alur kerja yang ditampilkan dalam sistem informasi manajemen tersebut. Lalu ada efisiensi biaya. Ada yang namanya pengendalian biaya, teman-teman. Jadi dengan sistem ERP ini, dengan maintenance yang ada, akan membuat efisiensi biaya dibandingkan dengan pengontrolan secara manual. Lalu yang terakhir adalah kontrol manajerial yang lebih baik. Karena apa? Karena sistem informasi yang ada itu pasti memberikan kontrol manajemen secara real time. Teman-teman tidak perlu menginput data satu-satu manual, tetapi langsung tersinkronisasi secara intens dan juga real time begitu sesuai dengan waktu yang ada. Lalu ada sistem CRM atau Customer Relationship Management. Bagaimana sistem kerja relationship management ini? CRM ini berfungsi untuk mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan secara sistematis. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan juga retensi pelanggan. Bagaimana contoh kerja dari Customer Relationship Management ini? Teman-teman place pasti ada momen kan mendapatkan keluhan. Misal ketika teman-teman membatalkan pembelian, itu kan pasti teman-teman menunggu uang kembali kan teman-teman. Tapi namanya sistem, pasti kan ada keterlambatan dan sebagainya. Atau mungkin dari penjualnya mungkin yang tidak selaras gitu ya, penjualnya yang agak lama dan memberikan keluhan kepada teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman merasa tidak puas. Dan CRM ini akan membantu mengatasi dan bisa memberikan layanan 24/7 kepada pelanggan. Seperti apa contohnya? Teman-teman tahu ya yang namanya chatbot. Chatbot itu akan membantu memberikan layanan atau jawaban dari pertanyaan konsumen yang sering ditanyakan oleh pelanggan. Bagaimana sistem kerja chatbot ini? Chatbot ini akan membantu menginput
pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh konsumen, sehingga muncul sistem bahwasanya chatbot ini akan menjawab pertanyaan konsumen secara otomatis gitu. Tapi nanti juga ada momen teman-teman mungkin tidak puas ketika yang menjawab itu adalah chatbot atau robot, sehingga ada lagi yang namanya fitur customer service dari Shopee, dari Lazada, yang memang secara individual mereka membahas dan menjawab personal jawaban keluhan teman-teman. Dan dalam CRM ini juga termasuk dalam manajemen data pelanggan, ada analisis perilaku pelanggan, ada customer segmentation. Bagaimana customer segmentation ini dibagi gitu? Customer segmentation ini merupakan pengelompokan dari target-target pelanggan. Dari psikografinya, dari demografinya, dari customer behavior-nya. Jadi customer segment ini akan membantu pengelompokan target-target mana sih yang akan disasar oleh oleh pelanggan. Lalu yang terakhir adalah strategi, ya. Ada strategi pemasaran personalisasi. Kalau teman-teman sepengalaman saya lomba ya, masih menggunakan pemasaran secara offline dan juga online, itu menurut saya masih kurang relevan ya di masa sekarang, karena memang kita menghadapi transformasi digital yang begitu kompleks. Jadi kalau menggunakan pemasaran secara offline dan online itu masih cukup tertinggal ya di era sekarang. Jadi teman-teman bisa menggunakan apa? Teman-teman bisa menggunakan produk-produk teman-teman ini dalam event inkubasi bisnis. Kenapa di inkubasi bisnis? Karena di inkubasi bisnis ini tidak hanya tentang pemasaran, tapi bagaimana ide teman-teman itu dikenal dengan halayak umum dan bisa mendapatkan investasi untuk keberlanjutan bisnis teman-teman. Gitu. Next, ini peran AI dalam membangun keunggulan kompetitif. Seperti hanya untuk apa? Untuk otomasi dan juga optimasi proses bisnis. Itu pasti ya, AI ini akan membantu dalam otomatisasi secara real time untuk optimasi proses bisnis. Lalu ada perluasan proses akses pasar global. Kalau teman-teman di bisnis tradisional, mungkin difokuskan pada domisili bisnis teman-teman. Tapi jika dalam akses pasar global atau dalam penggunaan AI, pasti bentuk dari marketing atau pemasaran itu akan lebih luas. Dan jangkauan pasar teman-teman juga pasti akan lebih kompleks begitu. Lalu yang ketiga, bisa memprediksi tren pasar dan juga perilaku konsumen. Ada yang namanya Google Analytics. Teman-teman bisa melihat apa sih produk-produk yang sedang tren di sekarang gitu. Karena kalau kita membahas penjualan ya teman-teman tidak bisa hanya tentang kebutuhan, tapi juga bagaimana produk ini bisa mengatasi masalah krusial yang ada. Kalau di perlombaan itu ada yang namanya socialpreneur. Bagaimana kita menjual, membuat produk yang socialpreneur, tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga bagaimana sih dampak kesejahteraan di masyarakatnya. Lalu yang keempat, teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Bagaimana kita menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi secara operasional. Bagaimana sistem operasi dalam manajemen itu sesuai dengan sasaran, tepat waktu, dan sebagainya. Lalu chatbot untuk layanan pelanggan 24/7 ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasannya big data dalam masing-masing platform itu akan membantu mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh konsumen sehingga dalam sistem informasinya bisa dimasukkan ke dalam masing-masing poin di chatbot untuk membantu memberikan layanan selama 24/7. Lalu ada informasi implementasi bisnis intelligence. Bagaimana implementasi bisnis intelligence ini dalam momen saat ini ya? Yang pertama dengan penghematan biaya operasional, peningkatan produktivitas, dan juga bentuk kolaborasi. Bagaimana penghematan biaya operasional ini? Kalau teman-teman belajar manajemen, ada yang namanya ROI, Return on Investment, dan juga Payback Period. Bagaimana sistem dari ROI ini membantu dalam pengambilan keputusan bisnis? ROI ini merupakan
kependekan ya dari return on investment. Bagaimana para pengusaha, para wirausaha bisa menganalisis apakah dengan keuntungan yang didapatkan dari biaya investasi itu bisa mendapatkan analisis seberapa persen sih penjualan ini bisa mengembalikan investasi yang selaras. Entah 50% kah, entah 30% kah. Dan dari perhitungan itu apakah bisa dipastikan bahwasannya bisnis ini memang layak dijalankan atau tidak. Dan perlu diketahui teman-teman bahwasannya ROI ini tidak bisa untuk menghitung pengembalian waktu dari investasi. Apabila teman-teman menggunakan analisis pengembalian waktu investasi, itu bisa menggunakan yang namanya payback period. Itu akan bisa melihat berapa tahun sih teman-teman ini akan mendapatkan biaya investasi sesuai modal awal begitu. Dalam jangka waktu berapa itu bisa dihitung dengan payback period. Lalu yang kedua, peningkatan produktivitas dan juga kolaborasi. Lalu yang ketiga, inovasi berbasis kebutuhan pelanggan. Jangan salah ya teman-teman, AI seperti ChatGPT, Willbot, dan sebagainya itu akan membantu memberikan inovasi-inovasi yang signifikan dengan kebutuhan pelanggan. Jangan salah ya, menurut saya di era sekarang kita itu bukan tidak boleh menggunakan AI, tapi justru kita harus bisa bersahabat menggunakan AI. Tapi bukan berarti untuk referensi perkuliahan teman-teman menggunakan AI juga tidak, tapi kita bersama AI itu bisa menghasilkan gagasan yang menarik gitu. Kita bisa menggunakan AI sebagai tempat untuk berdiskusi, tempat untuk berkolaborasi, tempat untuk menghasilkan ide-ide yang menarik sesuai kebutuhan di era saat ini. Dan kalau teman-teman kesulitan untuk mencari referensi dalam tugas, teman-teman bisa menggunakan apa? Publish or perish. Kenapa teman-teman menggunakan publish or perish? Izin saya tulis di chat ya mungkin ya. Karena publish or perish ini merupakan laman untuk mencari jurnal-jurnal yang relevan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman mungkin masih menggunakan Google Scholar untuk mencari jurnal, di jangka waktu berapa sih teman-teman mendapatkan jurnal yang relevan? Pasti masih 5-10 menit. Tapi kalau di Publish or Perish, teman-teman bisa mengetik keyword di laman tersebut, lalu teman-teman search itu akan menghasilkan jurnal-jurnal yang relevan dengan kebutuhan teman-teman. Bahkan dalam waktu yang sangat singkat, hanya 1-2 menit saja gitu. Lalu yang terakhir adalah inovasi produk dan layanan baru berbasis teknologi. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau teman-teman mengikuti kompetisi, ide-ide yang relevan dalam era saat ini adalah ide-ide yang berbasis pada produk dan juga layanan-layanan yang berbasis teknologi seperti aplikasi, platform, website, dan layanan-layanan teknopreneur lainnya. Dan dalam implementasi sistem informasi manajemen itu juga pasti ada tantangan dalam penerapan teknologi. Seperti halnya adalah biaya investasi yang tinggi. Yang namanya teknologi untuk menghindar dari bug atau virus pasti perlu adanya maintenance, pasti perlu adanya update, pasti perlu adanya upgrade. Dan itu sebagai tantangan dalam biaya investasi yang tinggi. Lalu yang kedua, kesenjangan teknologi dan adaptasi SDM. Kenapa sih Indonesia ini meskipun sudah melegalkan ya pendidikan sampai universitas sampai pendidikan tinggi, tetapi masih banyak yang namanya pengangguran. Karena apa? Ya karena masih adanya gap atau kesenjangan teknologi dan adaptasi SDM. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan besar ketika melakukan perekrutan karyawan itu pasti menggunakan training, pelatihan, dan sebagainya. Untuk apa? Ya untuk membantu penguatan adaptabilitas masing-masing skill karyawan ini sesuai pada job desk masing-masing begitu. Lalu yang terakhir adalah keamanan cyber dan pelindungan data. Bagaimana tantangan dalam keamanan cyber dan pelindungan data ini? Teman-teman sekarang tidak asing ya, masih ada banyak sekali pencurian data, entah itu untuk pinjaman online dan sebagainya. Itu adalah bentuk tantangan dalam penerapan teknologi. Oleh karena itu, biasanya dalam pembuatan sandi dan sebagainya, perlu adanya autentifikasi 2 kali, seperti tetap ada scan wajah dan sebagainya. Itu bentuk dari upaya-upaya perlindungan dari penyalahgunaan privasi atau keamanan cyber di perlindungan data.
Dalam pengambilan keputusan bisnis, pasti tidak asing, tidak lepas dari yang namanya konsep pembangunan berkelanjutan. Bagaimana sih konsep pembangunan berkelanjutan di era ini? Tentunya harus mencakup 3 elemen ya, ada di lingkungan, sosial, dan ekonomi. Teman-teman tidak bisa melakukan manajerial atau pengembangan bisnis hanya berfokus pada ekonomi atau profitnya aja, tapi juga berfokus pada sustainability entrepreneur. Bagaimana menghasilkan produk-produk yang selaras dengan konsep-konsep sustainability. Dari sosialnya, bagaimana menciptakan produk-produk bisnis yang selaras dengan kesejahteraan masyarakat, bisa mengatasi kemiskinan, bisa mengatasi masalah-masalah krusial atau fenomena yang ada di era saat ini. Lalu dari ekonominya, bagaimana menghasilkan produk-produk yang profit begitu. Lalu dari segi lingkungannya, bagaimana menghasilkan produk-produk yang tidak memberikan solusi atau masalah baru di masyarakat. Sebagai contoh, ketika saya mengimplementasikan atau membuat prototipe produk platform digital, dulu ketika saya lomba ya teman-teman, ada platform digital untuk edukasi kehamilan begitu. Dalam membuat produk kan pasti kita searching dulu ya, apakah udah ada produk yang ada di pasaran di saat ini. Saya cek itu di App Store, di Play Store. Oh, ternyata sudah ada teman-teman produk-produk yang berfokus pada edukasi kehamilan. Tadi situ kan pasti kita bertiga, saya kebetulan bertim ya, bertiga itu brainstorming begitu. Bagaimana sih menciptakan produk yang sustainability? Karena apa? Platform edukasi kehamilan itu ketika seorang ibu hamil sudah melahirkan, pasti kan sudah selesai gitu ya penggunaannya. Kita berpikir bagaimana ya agar user ini bisa menggunakan jangka panjang begitu. Oleh karena itu kita memberikan fitur edukasi parenting. Karena apa? Parenting ini akan membantu memberikan edukasi bagaimana sih parenting yang bagus ketika merawat buah hati dan sebagainya. Lalu kita berpikir lagi, bagaimana fitur tersebut ini tidak cukup sampai di situ, tapi bisa menghasilkan profit yang lain. Bisa berdampak di sosialnya. Kita menciptakan fitur yang namanya ngidam. Apa itu ngidam? Ngidam itu adalah fitur yang bisa memenuhi kebutuhan keinginan ibu hamil. Dengan memanfaatkan apa? Memanfaatkan ojek online atau ojek pangkalan sebagai sistem distribusi. Agar apa? Ya agar bisa membantu dalam penyampaian produk yang lebih cepat dan efisien begitu. Lalu muncul lagi terkait sosialnya. Bagaimana sih kita menargetkan customer segmen dengan kondisi pasangan yang mungkin kerjanya jauh, tidak bisa secara 24 jam gitu ya bersama dengan seorang ibu tersebut, sehingga kita memberikan fitur emergency atau ambulans bisa melakukan pelayanan selama 24 per jam apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu adalah bentuk dari implementasi konsep pembangunan berkelanjutan. Dan dalam implementasi produk juga perlu analisis teman-teman. Ada yang namanya SWOT. Sebagai anak manajemen, anak ekonomi, anak fakultas ekonomi dan bisnis, itu pasti nggak asing ya. Dengan analisis SWOT, analisis strengths, weakness, opportunities, dan juga threats. SWOT ini merupakan analisis IFAS dan juga EFAS, menganalisis internal faktor dari implementasi produk dan juga eksternal faktor dari implementasi produk. Apa sisi internalnya? Sisi internalnya adalah strengths, kelebihan dan kelemahan produk itu. Dan sisi eksternalnya adalah O dan juga T, opportunities dan juga threats, menganalisis apa sih peluang yang ada ketika kita mengimplementasikan produk itu dan apa sih ancamannya ketika kita mengimplementasikan produk itu. Ini benar-benar harus dianalisis teman-teman sebelum kita mengimplementasikan sebuah produk. Karena dari sini akan terbaca, akan terevaluasi apakah produk kita ini layak di pasaran atau tidak begitu. Dan juga ada analisis yang lain, misal analisis PES atau political factor. Menganalisis bagaimana sih konsep-konsep politik dalam implementasi produk ini. Apakah sesuai dengan regulasi kebijakan pemerintah atau malah sebaliknya begitu. Lalu dari segi ekonominya, apakah berprofit jangka panjang atau tidak. Lalu dari sisi sosialnya, apakah bisa menyelesaikan masalah-masalah
di masyarakat atau tidak. Lalu dari teknological faktornya, apakah selaras dengan perkembangan teknologi yang ada pada masa ini? Karena untuk produk-produk platform itu kan pasti nggak jauh-jauh ya teman-teman dari ancaman virus atau bug atau mungkin juga peluang plagiasi core value bisnis. Dan itu PR kita sebagai produsen, sebagai penjual untuk memberikan diferensiasi yang update semasa periode dan sesuai dengan kebutuhan di industri masa kini begitu. Lalu ada analisis Porter. Apa itu analisis Porter? Analisis Porter ini akan membahas persaingan dalam industri sejenis. Entah dari kekuatan pemasoknya, apakah pemasok ini akan memberikan bahan baku selamanya gitu, sesuai kebutuhan kita. Atau mungkin juga adanya produk-produk substansi atau barang-barang pengganti. Lalu ada ancaman pendatang barukah dalam tren beberapa tahun ke depan? Itu perlu kita analisis teman-teman. Atau mungkin kekuatan pembeli. Apakah pembeli ini masih akan terus menggunakan produk kita atau malah berlain hati ke produk lainnya begitu. Maka dari itu perlu menciptakan solusi yang simple, menyeluruh, dan juga aplikatif. Dengan apa? Ya dengan menciptakan solusi-solusi produk yang 3B solution. Be first, be best, dan juga be different. Menghasilkan produk yang pertama, yang terbaik, dan juga yang berbeda dengan produk-produk yang sudah ada begitu. Teman-teman mungkin di sini ada yang sudah melakukan usaha penjualan produk makanan, minuman, atau produk-produk teknologi, pasti nggak asing bagaimana sih menciptakan produk-produk yang memiliki diferensiasi dengan produk-produk lainnya. Nanti kita bahas bagaimana sih menciptakan produk-produk yang memang sesuai poin gitu. Bagaimana sih tips pengambilan keputusan, yakni dengan mengenali situasi dan kondisi saat ini, dengan saling melengkapi. Bagaimana konsep saling melengkapi itu? Ya, dengan melihat produk-produk yang sudah ada. Apakah produk-produk yang sudah ada ini fiturnya atau value-nya perlu dikurangi, perlu ditambahi. Itu disempurnakan dengan produk-produk yang akan teman-teman akan teman-teman jual begitu. Lalu dengan membuat mini survei. Biasanya ketika dulu saya melakukan kompetisi ya teman-teman, saya menggunakan mini survei itu bukan dari Gform. Kenapa? Karena Gform ini biasanya membutuhkan, bukan biasanya ya, kalau untuk pengambilan data itu pasti untuk populasi sampel tergantung kita ya, tergantung kebutuhan penelitian kita. Tapi di mini survei ini saya biasanya menggunakan Populix. Karena apa? Populix ini lebih relevan untuk mencari target-target sampel yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau teman-teman menggunakan Populix, misalnya teman-teman tugas kuliah, itu akan mempermudah gitu melihat atau mencari target-target sampel yang sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu yang keempat, menganggap bahwasannya lawan bisnis, lawan perlombaan, lawan kompetisi, lawan bisnis kita ini adalah kawan. Saya selalu tekankan setiap saya mengisi webinar kompetisi, webinar bisnis competition, di beberapa event saya selalu tekankan, teman-teman, sebenarnya kita itu tidak sedang berkompetisi, tapi sebenarnya kita itu sedang berdiskusi. Ide apa sih yang relevan dalam industri masa kini? Jadi ketika kita kalah atau gagal dalam kompetisi, ya memang, oh ternyata ide itu yang lebih relevan untuk industri masa kini. Jadi bukan berarti ide teman-teman ini tidak bagus begitu. Lalu yang terakhir adalah memperbanyak referensi. Pastikan ketika teman-teman melakukan proses manajerial bisnis itu menggunakan referensi yang konkret dengan data yang sesuai, valid, aktual, terpercaya. Bukan menggunakan gagasan-gagasan dari bantuan artificial intelligence atau AI begitu. Ini merupakan bentuk-bentuk ya dari penerapan proyek-proyek sociopreneur seperti automasi dan juga AI untuk efisiensi supply chain management. Bagaimana penggunaan AI untuk manajemen rantai pasok. Bagaimana AI ini akan membantu dalam implementasi histori-histori yang sesuai dengan kebutuhan, seperti halnya cloud computing untuk menyimpan data-data sehingga tidak perlu menggunakan penginputan manual. Cukup dalam suatu sistem bisa terintegrasi secara real time. Misalnya berkurang satu atau bertambah, itu secara real time akan terintegrasi di automasi AI tersebut. Lalu ada e-commerce. Kalau dulu masih menggunakan
pemasaran secara tradisional ya teman-teman, masih menggunakan outlet, penyewaan, masih transportasi dan sebagainya. Tapi sekarang sudah menggunakan marketplace untuk penjualan-penjualan atau pemasaran produk. Lalu ada financial teknologi, penggunaan KRIS, m-banking dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk penerapan proyek sociopreneur. Karena lebih apa? Lebih efisien, lebih fleksibel. Yang terakhir adalah smart city dan IoT untuk efisiensi energi. Ketika saya pernah, kalau teman-teman ada yang domisili di Surabaya itu sekarang juga gedung-gedung tinggi itu sudah menggunakan taman di atas gedungnya. Itu adalah bentuk dari implementasi smart city, yakni menggunakan taman di atas gedung tinggi untuk membantu apa? Ya membantu penghijauan, karena sekarang kan polusi juga semakin marak gitu ya teman-teman. Jadi para arsitek itu juga memberikan penerapan-penerapan sociopreneur dengan memberikan inovasi taman-taman di atas gedung-gedung yang tinggi begitu. Baik, terima kasih. Ini ada penyampaian dari Pak Giri ya, bahwasanya webinar perlu direkam untuk membuat YouTube. Mungkin bisa diimplementasikan ya teman-teman, karena materi tentang automasi bisnis ini sudah selesai ya terkait dengan peran sistem informasi manajemen. Saya izin sharing session mengenai bisnis competition, bagaimana sih pengambilan keputusan dan analisis-analisis yang biasa digunakan dalam sistem informasi manajemen itu. Dalam pengumpulan keputusan bisnis, untuk bisnis-bisnis yang masih awal, pasti perlu cara eksplorasi ide. Bagaimana sih cara mengeksplorasi ide? Yang pertama, dengan brainstorming, berdiskusi dengan teman-teman, berdiskusi mengenai bagaimana sih ide-ide yang relevan pada era ini. Lalu yang kedua, observasi. Mengobservasi terkait kondisi yang ada di saat ini. Bagaimana sih fenomena-fenomena yang krusial, yang perlu diselesaikan? Mungkin masalah stunting, atau mungkin masalah terkait dengan finansial, atau mungkin tentang pendanaan UMKM, itu ada yang namanya observasi teman-teman, menganalisis fenomena-fenomena krusial yang ada. Lalu yang ketiga, menganalisis judul proposal yang sudah juara. Kalau teman-teman membahas sistem informasi manajemen, pasti kan kita juga perlu menganalisis terkait dengan proposal-proposal yang lolos dalam event-event inkubasi bisnis. Kenapa saya selalu membahas inkubasi bisnis? Karena inkubasi bisnis ini akan membantu pendanaan serta keberlanjutan bisnis teman-teman begitu. Lalu yang keempat, mengikuti perkembangan teknologi dan juga informasi. Kalau teman-teman mengimplementasikan bisnis atau manajerial atau manajemen, tidak bisa hanya society 4.0, 5.0, tapi sudah menggunakan era VUCA, era yang penuh ketidakpastian. Teman-teman bisa mengimplementasikan elemen-elemen dari green entrepreneur yang sesuai pada era industri masa kini. Lalu yang kelima, mencatat ide serandom apapun. Bagaimana bisa mencatat ide-ide yang selaras dengan kebutuhan industri masa kini. Kalau teman-teman memiliki ide, memiliki sistem pemikirannya hanya teman-teman fokuskan pada kepala, itu pasti akan lupa begitu, sehingga perlu adanya pencatatan atau notulensi sehingga bisa memberikan penguatan dalam implementasi ide teman-teman. Lalu ada yang namanya BMC. Sebagai anak FEB, nggak lama, nggak ini ya, nggak asing yang namanya BMC atau Business Model Canvas. Jadi BMC ini memang adalah alat yang digunakan untuk menganalisis. Kalau kasarannya adalah proposal bisnis, tapi yang lebih rinci. Kita membahas mengenai key partners-nya, bagaimana sih partner-partner yang bisa diajak untuk implementasi bisnis. Bagaimana sih aktivitas-aktivitas yang selaras untuk implementasi bisnis? Bagaimana sih key resource atau kegiatan yang digunakan sebagai bentuk aktivitas-aktivitas atau yang menunjang aktivitas bisnis? Kalau kita membahas partners itu kan mitranya, kalau aktivitas kan aktivitasnya, kalau key resource itu alatnya yang digunakan untuk melakukan aktivitas dalam bisnis. Lalu kita bahas lagi mengenai value proposition. Bagaimana sih value atau UVP atau unique value proposition yang kita miliki dalam implementasi bisnis begitu. Lalu ada yang namanya customer segment. Bagaimana sih pengelompokan
segmen-segmen dalam bisnis. Dari sisi psikografinya, dari demografinya, dari sisi customer behavior-nya, atau dari sisi kebiasaannya, begitu. Lalu ada customer relationship. Bagaimana sih tips-tips cara memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kita bahas pada customer relationship. Lalu ada channels. Bagaimana sih channels-channels yang kita gunakan dalam implementasi atau keberlanjutan bisnis itu. Lalu ada cost structure. Apa saja sih struktur-struktur biaya yang dibutuhkan dalam bisnis dan juga dari mana sih keuntungan-keuntungan yang dibutuhkan. Itu dibahas di revenue streams gitu. Dan dalam implementasi bisnis ini juga ada membahas mengenai pengambilan keputusan. Bagaimana sih gambaran usahanya, bagaimana sih keunikan atau unique value proposition usahanya, bagaimana sih keunggulan usahanya, bagaimana manfaat usahanya, bagaimana kondisi persaingan di lapangan, dan juga bagaimana sih prospek atau proyeksi bisnis. Biasanya untuk pengambilan keputusan ada yang namanya milestone, membahas mengenai jadwal-jadwal kegiatan yang biasanya diimplementasikan dalam bisnis gitu. Dan dalam implementasi bisnis atau pengambilan keputusan pasti adanya alur kerja, adanya human research atau pencarian SDM-SDM yang kompeten dalam bisnis. Dan juga ada non-human research. Kalau dalam kompetisi, itu kan biasanya teman-teman kalau misal ada output, misal di mata kuliah kewirausahaan begitu. Jangan teman-teman menggunakan anggota 1, anggota 2, anggota 3, begitu jangan. Teman-teman harus bisa memberikan output yang lebih profesional. Misal sebagai ketua, jangan ditulis sebagai ketua, tapi ditulis sebagai Chief Executive Officer atau CEO-nya. Lalu ada COO atau Chief Operation Officer. Bagaimana teman-teman memberikan pembagian job desk kepada rekan teman-teman di bagian operasionalnya. Lalu di bagian Chief Financial Officer. Di bagian keuangannya, teman-teman memberikan Chief Financial Officer sebagai job desk yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Lalu Chief Marketing Officer berhubungan dengan pemasaran perusahaan dan juga Chief Technology Officer atau kebutuhan teknologi perusahaan. Jadi memang harus benar-benar dipatenkan terkait dengan masing-masing pembagian ini ya teman-teman. Jadi tidak hanya menggunakan pembagian di ketua dan juga anggotanya saja, tetapi juga terkait dengan pembagian di masing-masing job desk gitu. Dan ya teman-teman, saya izin untuk membalas pesan sebentar karena jika ada Baik, mohon maaf ya, ada sponsor sedikit ya teman-teman. Jadi memang begitu ya, ketika dalam sistem informasi manajemen pasti adanya rencana operasional usaha dari pembagian job desk, lalu alur kerja dan sebagainya, bagaimana bisa selaras dengan kebutuhan manajerial dan sesuai dengan target capaian yang ditetapkan begitu. Ada target usaha dari segmentasi geografi, demografi, psikografi, ada target pemasaran, misal dari anak-anak dan sebagainya, dari rencana pemasaran dan juga dari promosinya. Ini membahas tentang pengambilan keputusan dengan target usaha TAM-SAMSOM. Mungkin teman-teman masih, saya kurang tahu ya, apakah sudah dibahas di perkuliahan atau belum, karena kemarin sempat disampaikan bahwasanya teman-teman masih semester 4 gitu. Ya, ini sebagai pemahaman dasar ya tentang pen, pen- apa ya, pencapaian target usaha TAM Samsom. Apa itu TAM Samsom? TAM ini membahas tentang total addressable market atau fokus yang menjadi target keseluruhan populasi bisnis teman-teman. Seperti yang saya contohkan, yakni sekitar 5 juta orang jumlah ibu-ibu hamil di Indonesia. Lalu kita turunkan lagi, ada yang namanya SAM, Serviceable Addressable Market, membahas mengenai satu sampel populasi daerah yang menjadi target kita.
karena saya domisilinya di Jawa Timur, saya di Surabaya, saya domisilinya di Surabaya, saya mengambil sekitar jumlah ibu-ibu hamil di Jawa Timur. Di situ mendapatkan data sebesar 608.000 sekian orang. Lalu turun lagi di SOM, Serviceable Obtainable Market. Jumlah 1% dari total SAM yang menjadi pengguna aplikasi Pregnant sebesar 6.000 sekian orang. Dan ini adalah bentuk dalam pengumpulan keputusan manajer. Apakah dengan target 1% pengguna SOM ini akan menjadi keberlanjutan bisnis yang bagus gitu di tahun pertama. Ini menjadi analisis pengambilan keputusan teman-teman. Apabila tidak, ya berarti kita skip pada diferensiasi produk yang lain atau bisnis-bisnis inovasi yang lain yang lebih relevan dengan era masa kini. Lalu menganalisis mengenai usaha, analisis kompetitor terkait dengan metrik competitive landscape. Ada beberapa aplikasi ya. Di sini aplikasi saya adalah Easy. Setelah saya analisis, Easy ini memiliki beberapa kompetitor seperti UMKM Go Online, UMKM Bangkit Padi UMKM, dan juga Link UMKM. Dan dari sini saya menggunakan tabel comparison charts. Untuk apa? Untuk analisis dengan platform-platform atau aplikasi yang sudah ada. Ternyata di aplikasi lain tidak ada fitur FGD, tidak ada fitur hire, tidak ada fitur absensi, tidak ada fitur komunitas, tidak ada fitur e-academy, tidak ada fitur e-report, tidak ada fitur yang lain. Sehingga saya gunakan diferensiasi produk itu sebagai penguat aplikasi saya. Dan ini sebagai contoh dari implementasi pengambilan keputusan dalam bisnis. Apabila kita tidak melihat kekurangan dalam aplikasi kompetitor, berarti ide kita yang perlu diganti atau ide kita yang perlu dimodifikasi untuk mengatasi masalah yang lain begitu. Membahas mengenai milestone atau jadwal biasanya memang dipatenkan dalam 5 tahun ke depan. Apakah di tahun pertama ini relevan dengan kebutuhan era ini? Apakah di tahun ke 2027 kita ini akan menggunakan apa begitu. Jadi memang diimplementasikan ya pada milestone atau jadwal kegiatan. Ada perencanaan biaya terkait BEP, break even point, penetapan titik impas dalam penjualan keberapa sih akan memberikan titik impas yang sesuai dengan investasi yang kita berikan. Return on investment, berapa persen sih penggunaan atau hasil persentase dari investasi bisnis itu, begitu. Lalu yang terakhir ada RC ratio. Bagaimana sih bisnis ini bisa layak dijalankan? Tuh. Ini ada faktor lainnya teman-teman terkait kompetisi bisnis, terkait dengan kompetisi inkubasi bisnis, atau terkait dengan ketika teman-teman melakukan implementasi bisnis. Yang pertama, teman-teman perlu melihat aturan main atau TOR setiap event. Lalu yang kedua, teman-teman bisa memilih topik ide yang berbeda, menarik, dan juga luar biasa. Yang terakhir adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana penyusunan range proposal ketika teman-teman melakukan implementasi bisnis, melakukan bisnis, yakni dengan apa? Dengan memberikan lampiran seperti prototipe produk, dokumen pendukung, tahapan implementasi, dan juga biodata tim. Pastikan teman-teman merekrut teman-teman atau tim yang profesional dengan kebutuhan, dengan job desk masing-masing. Jangan malah memberikan bumerang gitu kepada bisnis teman-teman. Itu. Ini saya menyampaikan aja ya, teman-teman. Barangkali teman-teman FEBUPB, FEB Universitas Pelita Bangsa, teman-teman manajemen ini kan masih semester 4 tuh. Bisa melakukan atau mengikuti berbagai kompetisi. Untuk apa? Ya, untuk aktualisasi diri teman-teman, untuk mencari relasi, mencari jati diri, mencari pengalaman-pengalaman baru. Teman-teman bisa menyimpan beberapa Instagram dari event-event lomba. Itu ya. Baik, mungkin sekian dari saya. Sesuai rundown, jam 10.30 ya selesai. Mungkin sekarang bisa dilanjutkan dalam sesi diskusi. Terima kasih Bapak Giri Nur Pribadi, selaku dosen pengampu sistem informasi manajemen dan teman-teman manajemen UPB. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, ada ketidaktepatan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi hari ini bisa memberikan kesan-kesan positif kepada teman-teman ke depannya. Sukses selalu untuk teman-teman. Semoga dilancarkan kuliah sampai akhir dan dilancarkan untuk karirnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget buat materi yang disampaikan oleh Kak Amelia. Ini teman-teman tidak hanya dari sistem informasi saja yang dijelaskan, tetapi melihat juga bagaimana shortcut-shortcut bisnis pun ditampilkan oleh Kak Amelia. Dan beliau juga sharing mengenai pengalaman beliau, mengenai perlombaan yang pernah dilakukan, dan apa saja sih yang pernah dimunculkan, yaitu program-program dalam bisnisnya. Nah, Kak Amelia, saat ini kita teman-teman juga, ini kita akan mulai pada sesi diskusi tanya jawab. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan untuk bisa raise hand ataupun diketik dalam kolom komentar. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Untuk materinya sangat luar biasa sekali. Kak, sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman, izin mungkin dari moderator boleh bertanya ke Kak Amelia. Ya, silakan. Silakan Jamal. Silakan ya. Oke, baik. Sebelum mengawalin buat teman-teman, izin dari moderator terlebih dahulu. Kak, ini materinya sangat menarik sekali. Kita sebagai mahasiswa yang masih awam dalam dunia bisnis, ini menjadikan semangat buat kami untuk menjadikan seorang entrepreneur, khususnya buat social entrepreneur. Terlebih lagi pada tadi ada salah satu flowchart di mana kakak juga menampilkan ekonomi sekular ya. Di situ ada ekonomi, di situ ada sosial, dan bagaimana peran daripada kita. Kak, izin, ketika kakak menganalisis data yang telah diambil dan sudah menganalisisnya dalam bentuk-bentuk shortcut-shortcut tertentu, ada nggak sih Kak tantangan terberat gitu kan? Kita udah melihat nih biayanya, ROI-nya gitu kan, BEP-nya sudah tahu. Itu analisisnya pernah nggak sih Kak ada kesalahan ataupun tantangan lain selain daripada itu? Itu aja sih Kak. Baik, membahas mengenai tantangan ya Jamal, sejauh ini untuk data tidak ada tantangan untuk pengambilan data. Mungkin kepada tantangannya biasanya berfokus pada data-data yang fenomenanya masih kurang krusial sehingga perlu mencari sumber-sumber yang valid dan relevan. Tapi untuk tantangan yang lain dalam pengambilan data atau pencarian referensi itu tidak ada tantangan yang signifikan. Kalau tantangan lain dalam implementasi bisnis itu lebih ke SDM ya, seperti tadi yang saya singgung juga, ada tantangan SDM. Kenapa tantangan SDM ini? Karena memang sangat sulit teman-teman untuk mencari SDM-SDM yang selaras dengan visi misi yang akan kita implementasikan begitu. Seperti hanya ketika saya mengimplementasikan bisnis dari output program wirausaha itu hanya berjalan semasa program itu saja, tapi setelah selesai ya sudah masing-masing begitu. Jadi tantangannya itu lebih ke dalam sistem manajemen sumber daya manusianya, Jamal, kalau dari saya. Untuk tantangannya lainnya sampai saat ini masih belum menemukan ya, gitu Jamal. Apakah Jamal punya bisnis ini atau dari manajemen ada output? Kalau kewirausahaan ya biasanya kalau di mata kuliah kewirausahaan itu ada output bisnis begitu. Gimana Jamal? Baik Kak, sebelumnya izin Kakak, sebenarnya saya juga ini lagi coba mulai usaha kecil-kecilan mungkin ya Kak. Cuman memang usahanya ini face to face ke kampus gitu kan, ketemu. Jadi beberapa produk itu ada makanan sama ada cemilan, termasuk juga ada minuman. Cuman ini belum secara menyeluruh kayak kakak ini kan lewatnya digital. Cuman kalau saya pribadi ini usahanya ini masih secara konvensional, jadi tawarinya ke teman-teman. Seperti itu sih Kak, mungkin kecil-kecilan dulu Oh begitu, sebagai semangat ya kenalan. teman-teman ya. Ada pertanyaan lain mungkin kita nggak apa-apa, kita sharing-sharing aja nggak apa-apa. Saya juga masih mahasiswa kok, saya masih lulus tahun ini. Masih baru lulus saya nggak apa-apa. Teman-teman menganggap kita seperti seumuran aja nggak apa-apa. Barangkali teman-teman ingin berdiskusi mengenai manajemen, kebetulan karena memang saya bukan dari manajemen ya awalnya teman-teman, tapi di pendidikan selanjutnya saya mengambil sales management di ITS begitu. Teman-teman barangkali ada masukan, ada saran, ada pertanyaan, silakan disampaikan di room chat. Karena apa? Kita kan hanya bertemu mungkin kalau dilihat dari presentasinya di waktu ini ya teman-teman ya. Jadi
ayolah dimanfaatkan dengan event yang teman-teman selenggarakan, teman-teman bisa bertanya, berdiskusi melalui kolom chat, atau bisa dengan on cam dan juga on mic begitu. Oke, baik. Silakan teman-teman yang apabila ada pertanyaan ataupun ingin sharing juga oleh Kak Amelia, boleh banget. Beliau sangat terbuka. Terlebih lagi buat teman-teman yang sudah mau mulai usaha ataupun yang pengen terjun ke usaha. Silakan bisa raise hand ataupun lewat kolom chat ya teman-teman. Tambahan teman-teman, Kak Amelia juga ini sedikit highlight ya mengenai salah satu tools dalam penelitian. Menarik sekali. Ini beliau ada di chat, kolom chat, beliau menuliskan publish or perish. Apabila teman-teman ada kesulitan mengenai penelitian ataupun bagaimana sih mencari sebuah data gitu kan lewat publish or perish, ini boleh banget buat sharing ke Kak Amelia. Silakan teman-teman. Mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya ya, saya izin juga sharing-sharing terkait Publish or Perish tadi. Jadi memang teman-teman Publish or Perish ini merupakan aplikasi ya, tapi khusus digunakan di laptop untuk apa? Untuk mencari jurnal. Kalau teman-teman menggunakan Google Scholar ya, itu pasti agak sulit gitu untuk mencari jurnal-jurnal. Karena apa? Teman-teman pasti mendapatkan judul-judul itu random. Tapi kalau di Publish or Perish, teman-teman ini bisa mencari dengan keyword, lalu ketika teman-teman menggunakan keyword atau prompt yang betul, yang benar, yang detail, itu akan memberikan hasil yang cukup relevan dan juga banyak juga gitu. Dan juga banyak gitu. Kalau teman-teman di Google Scholar mungkin perlu waktu 5 sampai 10 menit, tapi kalau di Publish or Perish bisa mengatur mau minta jurnal apa, jurnal berapa, dari berapa, itu teman-teman bisa dari awal siapa, teman-teman bisa semudah itu gitu. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya, boleh satu lagi kali ya, Kak, sambil kita nunggu teman-teman. Kak, tadi kan menarik mengenai bisnis dan pengambilan keputusannya. Kalau saat ini, kalau kakak melihat gitu kan sebagai seorang yang sudah pernah mengikuti beberapa event dalam bisnis, tahun-tahun ini itu outlook daripada bisnis atau gambaran bisnis itu baiknya kemana ya Kak? Boleh dong kasih gambaran buat kami sebagai mahasiswa yang pengen banget nantinya insya Allah bisa terjun ke dalam bisnis. Terlebih lagi bisa jadi social planner. Oke, kalau untuk bisnis-bisnis zaman sekarang ya kita fokus dulu. Ini atau proyek yang akan kita fokuskan untuk bisnis itu apa? Seperti halnya begini teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti event-event dalam kampus, seperti program-program pada kampus, itu kan biasanya harus 100% lah ya, diimplementasikan. Harus benar-benar terjun ke lapangan, harus benar-benar dijual. Sehingga teman-teman harus melihat berapa sih pendanaan yang diberikan dan bagaimana sih kesesuaian bisnis yang akan teman-teman implementasikan begitu. Kalau pendanaannya misal sekitar 5 juta, berarti kan itu tidak bisa ya untuk membuat produk-produk platform digital sehingga bisa difokuskan pada produk-produk makanan atau minuman yang masih selaras dan memiliki diferensiasi dengan produk lain. Misal menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, lalu dengan kemasan yang menarik begitu. Tapi kalau teman-teman mengikuti kompetisi, itu saya rasa masih kurang di produk-produk F&B. Karena apa? Kompetisi itu lebih fokus pada produk-produk technopreneur atau produk-produk yang juga menggabungkan teknologi untuk implementasi dan juga keberlanjutannya. Apalagi kalau teman-teman ada event inkubasi seperti dari kementerian dan sebagainya, itu pasti juga berfokus pada produk-produk technopreneur. Karena apa? Karena mereka itu fokus dengan mencetak eh, insan-insan
green entrepreneur gitu. Jadi bisnis-bisnis hijau yang tidak hanya berfokus pada laba, tetapi juga dalam penggunaan pemanfaatan teknologi serta dari ekosistem lingkungannya. Begitu, Jamal. Oke, terima kasih Kak. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan sharing kepada Kak Amelia dan teman-teman semua, boleh banget bisa resen ataupun chat di kolom komentar ya. Silakan. Mungkin. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Kevin Simanula. Saya di sini ingin bertanya, bagaimana organisasi dapat mempersiapkan SDM mereka untuk bekerja berdampingan dengan sistem informasi yang berbasis AI untuk pengambilan keputusan? Terima kasih. Ketika aja Baik, dulu. baik, terima kasih Kevin pertanyaannya. Bagaimana organisasi bisa bekerja berdampingan dengan sistem informasi menggunakan AI? Begitu ya, Kevin ya. Yang pertama, pasti diperlukan adaptabilitas dan skill masing-masing SDM-nya dulu. Kalau SDM-nya relevan dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi, pasti sistem di dalamnya juga akan bekerja dengan baik begitu. Seperti tadi ada pembagian terkait CEO, CMO, CTO, CEO, CFO, dan sebagainya. Kalau mereka ini adaptabilitas dan aware dengan teknologi, pastinya juga bisa memanfaatkan sistem kerja yang bagus dan yang baik. Karena apa? Sekarang AI itu sudah masuk dalam seluruh bidang lini masa manusia. Dari sistem chatbotnya, dari sistem cloud computingnya, dari sistem big datanya, dari sistem blockchain-nya, semuanya sudah menjadi sistem yang saling berkaitan begitu. Sehingga ketika kita melakukan perekrutan SDM, kita melakukan pembangunan tim, pastikan bahwasanya tim teman-teman ini adalah relevan dan sesuai dengan kebutuhan yang akan teman-teman implementasikan dan menguasai skill-skill atau tools dalam AI. Begitu, Kevin. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Oke, pertanyaan yang bagus dari eh, Kak Kevin gitu. Apa ada lagi pertanyaan teman-teman ataupun yang pengen sharing juga dengan Kak Amelia, boleh banget. Silakan untuk bisa resen ataupun chat di kolom komentar. Silakan teman-teman. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareti Nur Hasanah. Saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana masa depan itu dalam pengambilan keputusan bisnis itu akan berubah dengan terus berkembangnya teknologi masih masih Ya, izin informasi ulang ya. Bagaimana sistem di masa depan itu bisa berubah dalam pengambilan keputusan, begitu ya? Atau ada kesalahan? ya Ya, maksudnya bagaimana ya ini ya? Sistem ke depannya itu pasti akan berubah deh, sesuai transformasi digital yang begitu masif. Jadi misal, kalau dulu teman-teman masih menggunakan m-banking, transfer. Sekarang kan untuk UMKM sudah menggunakan kris ya, sudah banyak UMKM yang menggunakan kris. Jadi memang kalau kita membahas sistem manajemen itu pasti ke depannya akan terus mengalami perkembangan begitu. Tidak mungkin mengalami kemunduran begitu teman-teman. Jadi pasti ke depannya akan mengalami perkembangan. Seperti halnya dalam memanfaatkan cloud computing, big data, blockchain, itu akan adalah bentuk-bentuk bagaimana sistem informasi manajemen itu akan berkembang semakin baik tanpa adanya kesalahan dalam data, kesalahan dalam output pengambilan keputusan dan sebagainya. Jadi akan terus berkembang begitu, Mariati. Kalau misalnya
Mariati kan juga tahu ya Netflix, Marketplace, itu mereka kan sering memberikan rekomendasi, notifikasi promo, itu adalah bentuk dari analisis data artificial intelligence yang membantu memberikan rekomendasi evaluasi dari perilaku konsumen digital. Begitu Mariati. Makasih, Kak. Makasih kembali. Oke, baik teman-teman. Kita masih ada sekitar 4 menit lagi ya buat sesi tanya jawab dan sharing buat semua. Barangkali ada yang masih pengen ditanyakan ataupun sharing dengan Kak Amelia, boleh banget. Saya boleh bertanya, Kak? Ya, silakan, Dek. Oh, boleh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yogi Parata. Sebentar ya. Saya ingin bertanya. Bentar. Ya, silakan, Adik. Boleh sebentar ya, Kak? Bagaimana pendapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem informasi adalah valid atau relevan dan bebas dari bias? Begitu, Kak. Oke, bagaimana memastikan data ini bebas dari bias? Yang pertama, tentunya dengan sistem platform itu harus memberikan upgrade atau maintenance. Untuk apa? Untuk menghindari bug atau penyebaran virus dalam data. Karena apa? Apabila dalam sistem informasi atau platform itu tidak menggunakan maintenance, masih akan adanya konfirmasi, plagiasi, dan juga bug dalam data begitu deh. Lalu yang lainnya adalah dengan penerapan sistem blockchain. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, blockchain itu akan benar-benar memastikan data dari pengolahan big data atau history user atau sistem supply chain management itu tidak ada kebiasaan atau tidak ada kesalahan begitu. Seperti hanya ketika teman-teman melakukan pemesanan paket dalam ekspedisi itu kan sesuai ya. Apabila paket itu sedang berada pada titik A, titik C dan sebagainya, itu adalah bentuk dari penerapan blockchain dalam sistem informasi manajemen. Jadi ada yang namanya blockchain untuk membantu pemblokiran data-data tidak valid serta untuk membantu penyesuaian data sesuai dengan output yang diharapkan oleh manajerial. Begitu, Yongki. Berarti kalau maintenance itu diwajibkan kalau sistem data ya, Kak ya? Iya, betul. Maka dari itu kenapa dalam investasi biaya teknologi itu cukup mahal karena biaya maintenance aplikasi itu cukup mahal. Kenapa sekarang itu banyak marketplace yang gulung tikar? Ya karena biaya investasi dari teknologinya tidak relevan dan tidak selaras dengan laba yang mereka dapatkan begitu. Terima kasih, Kak. Baik teman-teman semua, karena mengingat sebentar lagi sudah selesai untuk sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya adalah mungkin dari Kak Amelia boleh closing statement terlebih dahulu sebelum kita tutup sesi tanya jawab. Boleh banget Kak, kasih closing statement buat kami sebagai mahasiswa yang pengen sekali nantinya bisa terjun ke entrepreneur ataupun bisa jadi social entrepreneur. Baik, terima kasih Jamal kesempatannya untuk closing statement ya teman-teman. Semangat karena kan masih semester 4 ya, semester 4 masih mudah banget itu di semester itu. Masih banyak waktu luang ya kalau menurut saya. Teman-teman manfaatkan untuk kegiatan positif, untuk mengikuti organisasi, kompetisi, atau mungkin event-event tentang kewirausahaan. Teman-teman implementasikan ilmu-ilmu teman-teman semasa berkuliah di manajemen, teman-teman implementasikan, teman-teman hasilkan, teman-teman berikan output untuk menjadi hal-hal yang memberikan manfaat kepada teman-teman begitu. Dan saya berpesan ketika teman-teman melakukan bisnis, teman-teman menjadikan bisnis itu sebagai bisnis yang socialpreneur, tidak hanya berfokus pada laba dan profit, tapi juga bagaimana dampak di masyarakatnya. Semangat sukses selalu buat teman-teman. Semoga lancar pendidikan karirnya, kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, tetap semangat, tawaduk, hormat dengan orang tua dan juga dosen. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih juga
kepada Kak Amelia. Baik teman-teman semua, kita sudah selesai rangkaian dari penyampaian materi dan pertanyaan sharing session bareng Kak Amelia. Untuk selanjutnya akan disampaikan, acara selanjutnya akan disampaikan kepada MC, yaitu kepada Kak Sela. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Jamaluddin Suhada. Untuk acara selanjutnya yaitu penutupan. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Demikian acara webinar pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kendala dan perkataan yang tidak berkenan. Saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, marilah kita foto bersama. Harap on cam semua ya. Udah, sebelum. Ini benar-benar ya. Ini sekalian sama teks. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bapak Giri, teman-teman semua. Semoga sehat dan sukses selalu. Izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Tepuk-tepuk. Gimana gue? Oke, baik, kita lanjut aja langsung ke acara yang keempat, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar pada pagi hari ini kepada Haryanti Nuratnasari. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Giri Nur Pribadi STPMM sebagai dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang kami hormati kepada pemateri pada pagi hari ini yaitu Kak Khairatul Almalia SPD serta para peserta webinar yang saya muliakan. Saya Haryanti Nuratnasari selaku Ketua Panitia Webinar pada hari ini mewakili rekan-rekan panitia lainnya mengucapkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar dengan tema Transformasi Digital dalam Manajemen, Peran Sistem Informasi dalam Pengambilan Keputusan Bisnis. Untuk itu, saya harap webinar kali ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sekiranya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Haryanti atas sambutannya. Meningkat acara yang kelima yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen yaitu Bapak Giri Nur Pribadi STPMM. Kepada Bapak Giri, waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada kesempatan yang berbahagia, kita mengharapkan bahwa pada perkuliahan yang akan dilaksanakan ini memerlukan dukungan dari webinar pakar untuk dapat memberikan suatu informasi, ada keterkaitan dari teori yang kita pelajari bersama dan dikaitkan dengan dunia praktek. Untuk itu, kami ucapkan yang terhormat Ibu Khoirotul sebagai pembicara dan juga semua mahasiswa yang hadir, khususnya mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Harapannya semua mahasiswa dapat mengikuti dari awal sampai akhir sehingga dapat memahami seberapa jauh ilmu yang kita pelajari pada nantinya akan dapat digunakan. Untuk itu, kita ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia dan juga Master of Ceremony, Bu Sela Sri Julianti, dan juga seluruh mahasiswa yang hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.